time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang rokok. Nah, di sini pembelajaran kita agak berbeda karena Ibu menggunakan strategi debat pendapat. Nanti Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Nah, di setiap kelompok itu memiliki atau memilih temannya sebagai perwakilan untuk menyampaikan sesuai dengan perspektif kelompoknya masing-masing. Nah, kelompoknya itu akan Ibu bagi dari sekarang ya. Ya, Bu. Ini 1. Dia 2. Terus 3, ini 4. Boleh. Mulai, Bu. Nah, peta. Segitiga. Tabung. Nah, setiap kelompoknya itu memiliki perspektif yang berbeda. Kelompok 1 yaitu tentang ekonomi secara pro-nya. Terus yang kedua yaitu kesehatan, yang ketiga sosial, yang keempat tentang agama. Sosial pro-nya juga. Selanjutnya yaitu boleh berdiskusi dari sekarang tentang sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Dari bagi kelompoknya. Nah, sudah selesai anak-anak? Ya. Nah, setiap perwakilan kelompoknya diharap duduk di depan. Sesuai dengan aturan kelompoknya. Di sini 1, 2, 3, dan 4. Jadi Bu, menurut kami pro terhadap rokok. Jadi rokok itu merupakan sumber pendapatan negara. Rokok memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui cukai tembakau. Cukai rokok adalah salah satu sumber penerimaan negara tersebut. Di Indonesia juga hasil tembakau menyumbang triliun rupiah setiap tahunnya yang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Industri rokok mempekerjakan jutaan orang di seluruh rantai produksi, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik rokok hingga distribusi dan penjualan. Sistem ini dianggap sebagai penyelamat ekonomi bagi banyak daerah dan pedesaan yang menumpukan hidupnya pada budidaya tembakau. Nah, pabrik rokok tidak boleh ditutup karena mengganggu ekonomi Indonesia. Nah, selanjutnya dari kelompok yang lainnya, apakah ini menyangga pendapat dari kelompok ekonomi? Nah, oke. Itu kami akan menyangga menurut kesehatan. Kami dari kelompok kesehatan tidak setuju dengan argumen atau pendapat kelompok ekonomi karena rokok menyebabkan penyakit bagi seseorang seperti gangguan paru-paru dan lain-lain. Oke, selanjutnya menurut kesehatan dia tidak terima bahwasannya rokok itu tidak sehat untuk kesehatan gitu kan. Nah, selanjutnya kelompok 3 Di sini sebagai sosial. Rokok seringkali menjadi aktivitas yang mempererat hubungan sosial, terutama dalam lingkaran pertemanan dan komunitas. Rokok juga sangat populer di kalangan anak muda. Menurut mereka, rokok ini bisa menghilangkan stres dan kecemasan mereka. Bahkan menurut mereka, rokok itu bisa membuat obrolan menjadi nyambung. Akan tapi di lingkungan sosial, asap dari rokok bisa berbahaya untuk
sebagaimana yang disebut oleh kelompok kesehatan bahwa rokok itu menyebabkan penyakit seperti gangguan paru-paru, kanker, jantung, dan lain-lain. Jadi tentunya dari sosial tidak memilih setuju atau tidak setujunya tentang pengaruh rokok dalam lingkungan sosial. Oke, ternyata di lingkungan sosial rokok itu sebagai pengikat persahabatan mereka. Bahkan menurut mereka kalau tidak merokok obrolan mereka itu tidak nyambung gitu. Nah selanjutnya dari segi sosial juga mereka memperselisihkan antara keduanya. Mereka tidak memilih setuju atau tidak setuju dengan rokok. Nah selanjutnya dari segi agama. Baiklah, di sini saya kelompokkan pada agama tentang rokok haram atau makruh. Nah, dari Majelis Ulama Indonesia mengharapkan rokok karena dampaknya yang membahayakan kesehatan. Prinsip ini berdasarkan ayat dalam Al-Quran, yaitu tentang dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, menurut Imam Syafi'i mengajarkan bahwa setiap tindakan yang membahayakan jiwa atau kesehatan tidak diperbolehkan. Rokok yang telah terbukti secara ilmiah merugikan tubuh dapat digolongkan dalam tindakan yang melanggar prinsip ini. Oke, jadi kita tutup tadi. Terima kasih. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya rokok sangat bahaya untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Bahkan asap yang kita hirup itu akan berbahaya untuk seorang ibu hamil atau anak-anak. Nah, mungkin dengan sekian pembahasan kita pada hari ini, Ibu mau masuk kelas selanjutnya ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time you walk into the room, got me feeling crazy.